node MCU. Setelah node MCU mendapatkan tegangan, maka LED pada node MCU akan menyala. LED pada perangkat akan menyala dan buzzer akan berbunyi ketika perangkat sudah tersambung ke jaringan internet. Selain itu, ketika kita men-tap ID card ke sensor RFID, buzzer akan berbunyi dan LED akan berkedip 2 kali. Lalu data akan dikirimkan ke aplikasi. Selanjutnya, kita akan melihat data absen melalui aplikasi mobile yang dapat diunduh di Play Store. Setelah diunduh, buka aplikasi, lalu muncul halaman login. Pertama, masukkan data user, yaitu absensi. Kedua, masukkan password, yaitu pptik@password. Ketiga, masukkan data host, yaitu cloud.absensi.id. Keempat, masukkan data virtual host, yaitu /absensi. Kelima, masukkan Qs device absensi monitor. Lalu, tekan login. Saat ID card di-tap, maka data dari ID card akan muncul, mulai dari nama lengkap, waktu absen, sekolah, dan kode RFID dari ID card. Data yang muncul akan mereset sendiri selama 5 detik sekali. Selain pada aplikasi mobile, kita juga dapat memonitoring secara lengkap di website absensi. Sekian penjelasan mengenai IWK Smart Card Saga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kita sudah melihat apa itu Smart Card Saga yang akan dipelajari dalam course IWK tentang RFID kartu. Nah, jadi apa itu Smart Card Saga? Tadi sudah dilihat ya bahwa Smart Card Saga adalah sebuah aplikasi perekaman kehadiran dengan menggunakan kartu RFID yang datanya dapat diakses melalui aplikasi mobile, bahkan sampai bisa aplikasi web. Kenapa kita menggunakan Smart Card Saga? Salah satunya adalah untuk bisa memungkinkan akses yang lebih aman dan juga manajemen kehadiran. Jadi dengan menggunakan Smart Card Saga ini, kita bisa membantu dalam pencatatan kehadiran secara akurat dan juga efisien. Dan Smart Card Saga ini merupakan sebuah sistem yang responsif karena memang dibangun untuk sebagai sistem cerdas yang dapat responsif dan dapat digunakan di berbagai yang dapat digunakan oleh berbagai pengguna. Keuntungan menggunakan kartu RFID ini adalah untuk bisa memberikan efisiensi yang tinggi karena pembacaannya dapat simultan, memungkinkan terjadinya pembacaan beberapa kartu sekaligus sehingga meningkatkan kecepatan proses. Lalu kemudian ini juga dapat dienkripsi dan juga dapat diintegrasikan secara biometrik untuk meningkatkan keamanan data pengguna secara signifikan. Lalu yang paling banyak diminati adalah karena pemantauannya real time. Jadi bisa mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat dan memberikan respon yang lebih baik lagi dan cepat bagi para penggunanya. Lalu yang berikutnya adalah integrasi yang mudah yang dapat kompatibel dengan berbagai sistem sehingga memudahkan implementasi teknologi. Sehingga hal ini dapat mengurangi resistensi terhadap teknologi yang baru ini. Studi kasus implementasi yang berhasil untuk penggunaan kartu RFID sebagai rekam kehadiran itu, selain itu juga dapat digunakan sebagai kontrol akses masuk, lalu kemudian manajemen perpustakaan dan manajemen pengunjung. Karena sebetulnya data yang direkam adalah data identitas sehingga bisa memudahkan kita untuk menggunakannya ke berbagai tempat yang lain. Selanjutnya adalah tantangan penggunaan RFID. Jadi ada beberapa tantangan juga ketika kita ingin mencoba menerapkan RFID. Yang pertama itu adalah kekhawatiran akan privasi. Tapi tentu saja jangan khawatir karena privasi ini juga merupakan fokus dari pengembangan teknologi RFID yang sudah kami bangun dan di sini kita mencoba untuk menjaga privasi pengguna dengan cara mengenkripsi data yang masuk. Lalu kemudian ada juga menjadi beban pengimplementasian penggunaan RFID ini adalah biaya awal. Tentu saja yang namanya teknologi baru butuh investasi awal sehingga
bagi institusi-institusi yang kecil itu menjadi tantangan. Nah, tantangan itu menjadi dasar pemikiran kami untuk mengajarkan pembuatan teknologi ini kepada banyak orang supaya nilai investasinya semakin murah gitu, sehingga akan memudahkan para institusi-institusi pendidikan yang besar maupun kecil untuk menerapkan teknologi ini. Dan tantangan lainnya adalah kompatibilitas teknis, karena penting untuk memastikan bahwa perangkat RFID dapat bekerja secara efektif dan bersamaan. Jika kita lihat, sebetulnya RFID bukan teknologi yang baru-baru banget ya. Banyak sekali yang menggunakan RFID ini. Salah satunya penggunaan kartu parkir misalnya gitu ya. Terus kemudian juga sudah berbagi juga institusi yang menggunakan. Tapi jangan khawatir, karena adopsi teknologi ini juga masih merupakan adopsi teknologi yang masih berkembang. Sehingga sampai setidaknya 2030, 5 tahun ke depan, ini masih dapat meningkat juga penggunaannya. Mengenai integrasi dengan sistem cerdas dengan menggunakan RFID, itu ada berbagai cara. Selain tadi kehadiran, kita juga bisa menggunakan RFID sebagai manajemen aset, sehingga memungkinkan peralatan menggunakan label RFID untuk efisiensi inventaris, memudahkan inventaris ya. Lalu kemudian juga untuk manajemen catering, kita bisa menggunakan uang tunai, atau misalnya bahkan datanya bisa sampai kita pakai untuk analisis kebiasaan makan siswa. Karena semua data pembelian itu sudah direkam dalam satu tempat yang sama. Nah, yang utama yang kita lakukan adalah sebagai manajemen kehadiran. Di sini akan mencatat kehadiran secara otomatis untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual. Lalu kenapa kita perlu memilih Smart Card Saga? Kenapa perlu memilih kami sebagai rekan untuk membantu rekan-rekan semua bisa mengembangkan teknologi Smart Card Saga ini? Karena kami fokus pada inovasi teknologi, sehingga memanfaatkan teknologi terkini untuk bisa mengelola akses yang efisien. Lalu kemudian kami juga memberikan dukungan komprehensif bagi para pengguna, sehingga tidak hanya mengajarkan satu kali, tapi juga memberikan pendampingan dan dukungan teknis pelatihan bagi para penggunanya. Lalu yang terakhir adalah sistem ini sudah integrasi sehingga bisa untuk memberikan keamanan lebih baik bagi para penggunanya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, dengan mudah bagi rekan-rekan semua bergabung dengan kami jadi bagian dari inovasi teknologi, karena teknologi ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan dan digunakan, dan kita perlu menjadi inventor di negeri kita sendiri, sehingga produk-produk teknologi itu bisa lahir dari dalam negeri, tidak perlu lagi kita datangkan dari luar. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.